itu, perkenalkan, nama saya Ardina Rizky Avinda Irnandianis dari Tadris Kimia 3C, NIM 12212193025. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis jurnal penelitian yang bertemakan etnoscience dengan judul jurnal yaitu Analisis Literasi Kimia Peserta Didik melalui Pembelajaran Inquiry Terbimbing Bermuatan Etnoscience. Jurnal ini ditulis oleh Maulinda Imansari, Sudarmin, dan Woro Sumarni. Nah, selanjutnya yaitu adalah identitas jurnal. Jadi, jurnal ini diterbitkan pada tahun 2018 oleh Maulinda Imansari, Sudarmin, dan Woro Sumarni dengan judul Analisis Literasi Kimia Peserta Didik melalui Pembelajaran Inquiry Terbimbing Bermuatan Etnoscience dalam Jurnal Inovasi Pendidikan Kimia Volume 12 nomor 2 halaman 2201 sampai 2211. Selanjutnya yaitu ada latar belakang. Latar belakang dari jurnal penelitian ini yaitu pembelajaran kimia yang memperhatikan kearifan budaya lokal atau etnoscience merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kurikulum di Indonesia, khususnya dalam kurikulum kimia di tingkat sekolah menengah dan lembaga pendidik tenaga kependidikan saat ini. Etnoscience itu sendiri yaitu pengetahuan yang diperoleh dengan bahasa dan budaya seseorang yang dapat diuji kebenarannya, dan hal ini dapat menjadi inovasi dalam pembelajaran berbasis sains di ruang kelas. Pembelajaran yang mengangkat budaya lokal untuk dijadikan suatu objek pembelajaran sains juga mampu meningkatkan motivasi dan minat belajar peserta didik untuk mempelajari sains. Karena kita tahu bahwa pelajaran sains itu menurut saya kurang diminati pada saat ini. Karena banyak orang yang menganggap bahwa pelajaran sains itu seperti pelajaran yang memberatkan otak, seperti itu. Model pembelajaran yang logis dan memungkinkan dikembangkannya nilai-nilai budaya lokal dalam memecahkan masalah dalam pembelajaran adalah model pembelajaran inquiry bermuatan etnoscience. Model pembelajaran inquiry bermuatan etnoscience mengajak peserta didik untuk berinteraksi langsung dengan budaya lokal dan menggali ilmu pengetahuan yang ada pada budaya lokal tersebut. Dalam pembelajaran inquiry terbimbing bermuatan etnoscience yang diterapkan yaitu mengenai materi hidrolisis garam. Setelah itu kita masuk pada analisis rumusan masalah. Jadi pada jurnal penelitian ini rumusan masalah yang tertulis yaitu bagaimana kemampuan literasi kimia peserta didik melalui penerapan model pembelajaran inquiry bermuatan etnoscience. Dengan rumusan masalah sedemikian rupa, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan literasi kimia peserta didik pada aspek konten, konteks, kompetensi, dan sikap terhadap kimia. Selanjutnya yaitu teori. Dalam analisis jurnal kali ini ada 3 teori yang dapat saya paparkan, yaitu yang pertama menurut Sudarmin tahun 2018. Pembelajaran berbasis budaya lokal dapat membantu peserta didik untuk mengingat sejarah budaya mereka sehingga dapat meningkatkan kesadaran budaya peserta didik. Peningkatan kemampuan literasi kimia juga didukung dengan penggunaan pembelajaran berbasis budaya atau etnoscience. Lalu, yang kedua adalah dari Nuroso tahun 2018. Penggunaan kearifan lokal dan budaya dalam pembelajaran memungkinkan peserta didik
untuk dapat mengintegrasikan konsep-konsep ilmiah ke dalam kehidupan sehari-hari. PISA 2015 juga mendeskripsikan bahwa kemampuan literasi sains peserta didik akan lebih tampak jika menerapkan pengetahuan ilmiah dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, teori yang ketiga yaitu menurut Holbrook dan Redmayne tahun 2019, salah satu manfaat pembelajaran etnosains adalah dapat meningkatkan sikap positif peserta didik terhadap sains. Untuk selanjutnya yaitu kita masuk dalam analisis metode penelitian. Nah, pada jurnal penelitian kali ini diawali dari variabel bebas yang digunakan. Jadi, variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model pembelajaran pada materi hidrolisis garam di kelas 11 IPA. Selanjutnya, variabel terikatnya yaitu aspek literasi kimia seperti aspek konten, aspek konteks, aspek kompetensi, dan aspek sikap peserta didik kelas 11 IPA. Lalu, subjek penelitian adalah peserta didik kelas 11 IPA SMA tahun pelajaran 2017-2018 yang berjumlah 63 anak. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal penelitian kali ini adalah studi kasus dengan desain penelitian one shot case study. Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling. Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode tes dan lembar angket. Lalu, langkah-langkah penelitiannya antara lain yang pertama yaitu tahap pendahuluan, kedua merupakan tahap persiapan berupa penyusunan perangkat pembelajaran, instrumen, uji coba, dan validasi soal. Selanjutnya, ketiga yaitu tahap pelaksanaan, keempat merupakan tahap akhir yaitu pengumpulan data dan pengolahan data. Untuk analisis data, hasil penelitian ini dilakukan dengan menghitung ketercapaian kemampuan literasi kimia peserta didik pada aspek konten, konteks, dan kompetensi, serta lembar angket untuk mengetahui sikap peserta didik terhadap kimia. Setelah menganalisis metode, selanjutnya kita akan menganalisis hasil dari penelitian kali ini. Pertama yaitu analisis ketercapaian literasi kimia secara keseluruhan. Di situ sudah ada gambarnya, silakan teman-teman untuk melihat sendiri. Pada gambar 1 menunjukkan bahwa hasil kemampuan literasi kimia peserta didik sebanyak 15 anak dalam kriteria minimal baik. Namun, pada umumnya sebagian besar peserta masih dalam kategori cukup, meskipun masih ada sebanyak 24 anak yang berada dalam kategori kurang. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa melalui model pembelajaran inquiry bermuatan etnosains dapat melatihkan kemampuan literasi kimia peserta didik meskipun belum secara keseluruhan. Yang kedua yaitu rata ketercapaian literasi kimia aspek konten. Nah, di situ sudah tersedia gambar, bisa kalian lihat sendiri. Gambar 2 menunjukkan bahwa presentase tertinggi untuk aspek konten tercapai pada indikator materi jenis-jenis garam terhidrolisis. Sedangkan untuk indikator materi lainnya berada pada kategori cukup. Hal ini dikarenakan peserta didik belum sepenuhnya mampu menerapkan pengetahuan mereka dalam konteks yang relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Nah, yang ketiga yaitu presentase ketercapaian literasi kimia aspek konteks. Di situ juga sudah tersedia gambar, bisa kalian lihat sendiri.
Gambar 3 dapat diketahui bahwa literasi kimia aspek konteks tertinggi dicapai pada indikator sifat-sifat garam terhidrolisis dengan fokus pertanyaan menentukan reaksi hidrolisis. Namun, secara keseluruhan, kemampuan literasi kimia aspek konteks yaitu berada pada kategori cukup. Hal ini karena dalam proses pembelajaran sudah menghadirkan situasi dunia nyata ke dalam pembelajaran di kelas, yaitu dengan mengkaitkan materi hidrolisis garam dengan etnosains. Nah, yang keempat adalah persentase ketercapaian aspek kompetensi per indikator. Di situ juga sudah tersedia gambarnya, yaitu mengevaluasi dan merancang penyelidikan ilmiah, menjelaskan fenomena secara ilmiah, dan mengintegrasikan data dan bukti ilmiah. Gambar 4 ini merupakan kemampuan literasi kimia peserta didik pada aspek kompetensi. Terlihat bahwa persentase indikator kompetensi tertinggi dicapai pada indikator menginterpretasikan data dan bukti ilmiah yang kemudian diikuti oleh mengevaluasi dan merancang penyelidikan ilmiah dan indikator menjelaskan fenomena secara ilmiah. Pada indikator mengevaluasi dan merancang penyelidikan ilmiah belum mencapai kategori baik, namun terdapat di beberapa soal dengan pencapaian yang cukup. Setelah itu, pada indikator menjelaskan fenomena secara ilmiah, meskipun secara keseluruhan dalam kategori sangat kurang, dikarenakan peserta didik tidak memahami konsep materi yang ditanyakan, sehingga tidak dapat menggunakan pengetahuan yang telah dimilikinya berdasarkan fenomena yang terjadi dalam kehidupan sekitar. Dan yang terakhir yaitu indikator menginterpretasikan data dan bukti ilmiah juga berada dalam kategori kurang. Ini menunjukkan bahwa indikator menginterpretasi data dan bukti ilmiah belum dapat dicapai oleh peserta didik secara keseluruhan. Yang terakhir yaitu ada persentase ketercapaian literasi kimia aspek sikap. Nah, di situ sudah ada gambarnya. Mohon maaf kalau kurang jelas, tapi itu masih bisa dilihat. Nah, di sini menunjukkan bahwa sebanyak 53 anak memiliki sikap terhadap kimia dengan kategori minimal baik, namun ada yang masih memberikan tanggapan kurang baik sebanyak 1 orang. Pencapaian sikap peserta didik yang baik didukung dengan penggunaan pembelajaran inquiry, di mana peserta didik lebih aktif dan dapat menemukan jawaban sendiri atas permasalahan yang dihadapi, baik melalui percobaan ataupun pencatatan informasi. Analisis jurnal penelitian yang terakhir yaitu simpulan. Berdasarkan penelitian tentang analisis literasi kimia peserta didik melalui pembelajaran inquiry terbimbing bermuatan etnosains, membuktikan bahwa penerapan model pembelajaran inquiry bermuatan etnosains pada materi hidrolisis garam dapat melatih kemampuan literasi kimia peserta didik kelas 11 IPA SMA dalam kategori cukup. Hal ini menunjukkan bahwa model pembelajaran inquiry bermuatan etnosains dapat melatih kemampuan literasi kimia peserta didik meskipun belum secara keseluruhan. Sekian pemaparan analisis jurnal penelitian dari saya, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.